gitu Pak. Itu nanti dijumlahkan gitu atau berbeda-beda gitu Pak? Kalau prinsip ini bilang, ini semua ya. Ini semua, ini juga semua. Jadi kerja yang dilakukan oleh seluruh gaya luar harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh seluruh gaya dalam. Ya. Jadi ya ditransfer aja. Semua kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya yang dari luar harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya-gaya yang dari dalam. Jadi nanti kalau ini ada banyak ya harus dijumlahkan. Nah, cuman nanti kita ada bisa lihat sebenarnya yang dominan di antara ini yang mana. Kalau ada yang satu yang lebih dominan, jauh lebih dominan dari yang lain, mungkin beberapa di antaranya bisa diabaikan. Tapi prinsipnya ini, kita lihat dengan contohnya ya, biar bisa kita ketahui mana yang bisa diabaikan atau tidak. Contohnya yang paling sederhana biasanya ini, karena yang ini perpindahannya belum tahu ya. Kalau yang ini juga bisa saya lakukan sebenarnya. Kita ngitung perpindahan pakai metode energi untuk yang begini, tapi Anda nggak tahu jawabannya, jadi percuma juga. Ini deltanya kan Anda sudah tahu ya. Apa? PL per EA gitu ya. Ini bisa kita tunjukkan dengan metode energi kalau mau. Yang ini karena nggak semua hafal yang ini. Nah, ini bisa kita hitung lah. Atau ada yang hafal, atau ada yang sudah baca handout-nya. Berapa turunnya ini? Ini dulu waktu pakai integrasi bisa nih, karena ini strukturnya balok kan ya, horizontal. Anda bisa hitung momennya, lalu integrasikan 2 kali, dapat perpindahan di semua titik, lalu ambil di ujung L ini misalnya. Anda akan dapatkan nilai yang sama. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode energi. Kalau ada cantilever seperti ini, panjangnya L, propertinya EI misalnya, maka kerja gaya luar yang dilakukan oleh P ini adalah setengah P kali delta ya. Karena deltanya disebabkan oleh P, dua-duanya saling mempengaruhi dan hubungannya linear, kerjanya ada setengahnya di situ. Sementara kerja gaya dalam untuk balok seperti ini punya ada apa saja? Tadi yang nanya ada 4, kalau sekarang punya ada berapa nih kalau begini? Ada yang apa saja? Di balok ini ada gaya dalam apa saja kalau gayanya seperti ini? Geser. Ada geser. Dan ada lentur ya. Hanya 2 ya. Tidak ada torsi, tidak ada aksial ya. Jadi ada ini dengan ini. Oke. Oke, gesernya berapa? Formulanya masih ada di sini. Ini ada di sini. Yang ini saya hapus dulu ya. Perlu gaya dalamnya dulu ya. Dalamnya mudah-mudahan Anda bisa ngitung ini, sudah sangat lancar ngitung ini. Buat potongan di situ kan ya, karena kita perlu integrasi, jadi kita perlu fungsinya. V-nya apa? Perlu saya gambarkan potongannya nggak? Atau bisa langsung dapat aja? Saya bisa buat potongan di sini, terus ya gambarkan juga lah. Untuk mengingatkan Anda ke ilmu statika yang lalu. Ini jaraknya X begitu, lalu ada gaya geser V menutup M ya di sana. V-nya berapa? V-nya P. V-nya sama dengan P, M-nya? M-nya P kali X. P kali X, tapi arahnya minus. Ya. Karena kan ini mutar ke sini, sementara M-nya ke sana. Ya. Jadi M-nya minus PX. Jadi UV-nya anggapnya segi 4 ini penampangnya ya, jadi K-nya 1,2 integral 0 sampai L 1,2 ini K-nya kalikan V kuadrat, itu formulanya masih ada di sana, jadi ini V kuadrat dibagi 2 dA dx, angkanya jadi berapa nih? Tidak ada yang fungsi X satupun, jadi bisa keluar aja 0 sampai L dx jadinya L ya, jadi ini 1,2 dengan 2 0,6 ya. 0,6 P kuadrat
L gitu ya. Jadi ini adalah energi regangan atau kerja gaya dalam dari gaya gesernya. Nah, formulanya sudah hilang di sini tadi. Itu 0 sampai L M kuadrat per 2EI dx. Tadi tertulis di sini, ini saya tuliskan lagi aja. M-nya sudah ada, minus Px. Ya, jadi integral 0 sampai L minus Px kuadrat dibagi 2EI dx. Ini saya sambung di atas ya, masih kelihatan, masih ya. Sama dengan ini P kuadrat X kuadrat ya. P kuadrat X kuadrat 2EI dx. Jadinya apa tuh? P kuadrat per 2EI diam aja. X kuadrat jadi sepertiga X pangkat 3 diaplikasikan dari 0 sampai L, ini jadi L pangkat 3 sepertiga ya, jadi ini per 6. Nah gitu ya, P kuadrat L pangkat 3 per 6 EI. Ini adalah UM-nya ya, energi regangan atau kerja gaya dalam dari momen lentur. Nah, prinsip kekekalan energi bilang kerja yang dilakukan oleh gaya luar harus sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya dalam. Jadi setengah P delta sama dengan mana tadi V-nya? Ini 0,6 P kuadrat L per GA ditambah P2 L pangkat 3 per 6 EI. Ya. Yang belum diketahui yang mana di sini? Delta, ya, perpindahan. Kita belum tahu. Kita mau cari kan berapa jauh ini turunnya. Jadi delta bisa kita hitung di sini. Yang lain-lain sudah diketahui ya. P itu kan gayanya. Kalau P dikasih angka ya beres ini. L itu panjangnya, E, I, A, dan G itu adalah properti dari baloknya, sehingga perpindahan bisa kita peroleh langsung kalau ada angkanya. Nah, satu catatan lagi, kalau kita ditanya ini UV dengan UM, mana yang lebih besar? Kalau ingin tahu yang lebih besar ya kita harus lihat satu-satu dulu. P kuadratnya sama, ini UV ya, biar nggak lupa, ini UM. Di sini L, di sini L pangkat 3, mana yang lebih besar? L pangkat 3. Jauh, ini jauh lebih besar. L itu bukan bilangan kecil ya. L itu kan panjang ya, 3 meter, 5 meter, bukan bilangan kecil. Jadi kalau di pangkat 3 kan pasti ini bilangannya besar. Jadi dari sisi ini saja UM sudah jauh lebih besar daripada P. G dengan E itu kira-kira sebanding, ada rasio Poisson aja di antaranya. A dengan I gimana? Besar mana A sama I? Besar Pak. A sama I. E dengan G kurang lebih sebanding. E-nya lebih besar sih karena ada rasio Poisson 2 kali 1 tambah nu gitu ya. Tapi kurang lebih sebanding lah. Bukan pangkat sekian gitu ya. Tapi A dengan I, kalau segi 4 lebarnya B kali H, A-nya B kali H, sedangkan I-nya ya ini segi 4 yang sama, 1/12 B H pangkat 3. Besar mana? Besar I. Besaran I. Besaran I benar? Atau lebih besar A? B-nya sama, bela hilang gitu. H dengan H pangkat 3. H dengan H pangkat 3 besar H pangkat 3 mestinya ya. Jadi yang ini lebih besar ya. Nah, cuma H dengan L besar mana?
besar L, Pak. Ah, Pasti besar L. Ah. Mungkin balok itu tingginya lebih tinggi daripada panjangnya, begitu ya. Nah, karena ini pembagi, jadinya yang ininya lebih kecil, kalau H-nya besar, ini akan menurun ya. Tapi kalau H-nya relatif kecil, apalagi dibandingkan L jauh, UM ini akan jauh lebih besar daripada UV. Ya. Kecuali kalau H-nya besar sekali. Ya. Jadi kalau ada balok yang tinggi sekali, energi regangan gesernya bisa jadi besar karena energi regangan lenturnya itu dibagi dengan nilai H yang besar. Oke, itu satu. Kemudian selain tinggi apa lagi? L-nya gimana supaya V-nya dominan? L-nya kecil, Pak. Panjang-panjang, L-nya harusnya kecil. Gitu. Jadi kalau ada balok yang pendek, yang panjangnya pendek, jadi cantilever itu ini kan relatif panjang dibanding tingginya. Kalau ada balok yang panjangnya cuma segini, pendek sekali gitu. Tapi baloknya tinggi, ya penampangnya begini gitu misalnya, pendek begini. Nah ini energi regangan gesernya bisa besar. Tapi kalau balok yang umumnya ini jauh lebih kecil sehingga sering diabaikan. Nah, yang begini itu biasanya kalau jadi istilahnya disebutnya biasanya korbel itu biasanya gimana? Korbel gini kali ya. Mungkin 2L kali ya. Jadi ada, misalnya kalau ada satu kolom, kemudian ada, atau konsol kadang-kadang, ada satu nongol sedikit di sebelah situ saja. Ini untuk tumpangan dari entah rel atau apa gitu. Untuk satu struktur atau crane yang jalan misalnya keluar masuk papan tulis di sini. Nah, balok yang ini tuh pendek, ya. Artinya L-nya kecil, kemudian dia biasanya tinggi, ya. Karena gayanya lumayan besar di sini. Nah, balok-balok yang begini baru gesernya besar dan mungkin tidak bisa diabaikan. Tapi untuk struktur kita pada umumnya, selama ada lentur, ada geser, lenturnya pasti selalu lebih besar, ya. Energinya. Jadi yang ini bisa kita abaikan. Jadi kalau ada lentur, ada geser, cukup dipakai lenturnya saja. Nah, kalau itu kita teruskan, jadinya setengah P delta itu sama dengan P2L pangkat 3 dibagi 6EI. Jadi deltanya, nah kalau ini lebih mudah menyelesaikan untuk delta. P-nya hilang 1, L pangkat 3, 2 dengan 6 tinggal 3EI. Ya. Jadi perpindahan dari ujung balok cantilever kalau dikenai gaya P seperti ini, turunnya sejauh PL pangkat 3 per 3EI. Yang begini-begini akan sering Anda temui, jadi ini mestinya nanti lama-lama hafal PL pangkat 3 per 3EI. Jadi begitu, perpindahan bisa kita hitung menggunakan prinsip kekekalan energi dengan menggunakan menghitung kerja gaya luar, gaya dikalikan perpindahan kali setengah, disamakan dengan kerja gaya dalam. Kerja gaya dalamnya kalau ada lentur dan gesernya bisa diabaikan kecuali untuk kasus yang khusus. Kalau ada aksial gimana? Sama saja. Kalau ada lentur, lenturnya pasti menang. Jadi energi regangan akibat lentur itu akan besar. Yang aksial dan geser bisa diabaikan. Nah, kalau lenturnya tidak ada, baru aksial atau gesernya kita pakai. Yang tidak ada lenturnya itu biasanya struktur rangka.